penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai yang ke-20 di bawah judul perikop Hal Pengajaran yang Sesat. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga memelihara kami hingga saat ini. Pada saatnya Tuhan kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh melingkupi kami, sehingga kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah diberkati dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai yang ke-20. Hal pengajaran yang sesat. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita pernah pun pasti kita sering mendengar ada sebuah ungkapan, yaitu serigala berbulu domba. Ungkapan itu dipakai untuk mengungkapkan perbuatan yang licik dan juga jahat. Ungkapan itu dipakai untuk mengungkapkan perbuatan yang licik dan jahat. Yesus juga menggunakan kata serigala berbulu domba untuk mengingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap pengajaran nabi-nabi palsu. Waspada bukan berarti kita curiga, tetapi waspada berarti kita meminta hikmat Allah setiap kali kita mengambil suatu keputusan, agar keputusan yang kita ambil itu benar, agar keputusan yang kita ambil itu adalah benar, suatu kebenaran. Dan lebih lanjut, Yesus juga menyampaikan bagaimana cara mengetahui nabi-nabi palsu ini, yakni
dari buahnya. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-16 dan juga ayat yang ke-20. Karena nabi-nabi palsu memberikan pengajaran dengan motivasi dan tujuan untuk kepentingan atau juga untuk keuntungan dari diri sendiri. Nabi-nabi palsu memberikan pengajaran dengan motivasi dan tujuan untuk kepentingan dan untuk keuntungan diri sendiri. Dan artian lain, nabi-nabi palsu memberikan pengajaran yang tidak dengan tulus hati dan juga dengan motivasi yang salah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi melalui nas ini kita diajarkan untuk selalu waspada terhadap pengajar-pengajar ataupun pemberita palsu. Agar apa? Agar kita tidak disesatkan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui apakah mereka nabi palsu, apakah mereka adalah nabi yang benar yang diutus oleh Allah? Caranya adalah yang pertama, kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya penting untuk kita rajin membaca Alkitab. Bagaimana kita tahu kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak rajin membaca Alkitab? Penting bagi kita untuk rajin membaca Alkitab. Jadi ketika ada pengajar, jadi ketika ada pemberita yang baru kita temui, kita bisa menilai pengajaran mereka apakah benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah tujuan motivasi mereka benar atau tidak. Tetapi kita juga harus meminta hikmat dari Allah agar apa yang kita nilai, apa yang kita lihat itu sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sampai juga kita salah menilai orang lain. Ketika ada pengajar, ketika ada pemberita yang baru kita temui, kita harus bisa menilai pengajaran mereka. Tentunya dengan hikmat dari Allah, kita akan bisa menilai, kita akan bisa memutuskan apakah mereka benar utusan dari Allah atau mereka adalah pengajar yang palsu. Itu adalah hal yang pertama. Kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Kita harus rajin membaca Alkitab. Kemudian hal yang kedua, kita harus melihat motivasi dan juga tujuan daripada pengajaran mereka. Apakah motivasi, apakah tujuan mereka melakukan pengajaran agar nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dimuliakan, ataukah agar mereka memiliki keuntungan? Ataukah agar mereka semakin terkenal? Atau motivasi-motivasi yang lain? Kita harus melihat motivasi dan tujuan pengajaran mereka, benar atau tidak, tulus atau tidak. Kita harus tahu kebenarannya. Kembali dengan hikmat Allah, kita akan tahu motivasi dan tujuan mereka. Karena setiap pengajar, setiap pemberita yang benar akan melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Kalau pemberita yang datang, kalau pengajar yang datang tidak melayani dengan ketulusan hati, tidak melayani dengan motivasi yang murni, maka motivasi dan tujuan mereka sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pun menjadi pengikut-pengikut Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita, dengan motivasi yang murni, motivasi yang benar, agar nama Tuhan semakin dipuji, semakin dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Kita pada saat ini akan bersama-sama mendukung jemaat yang ada di Pelaci sana dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu waspada dalam menjalani kehidupan kami. Tentunya dengan hikmat daripada Engkau, kami akan bisa menilai
pengajar-pengajar yang ada, yang kami temui dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami tidak salah langkah. Kami terus mengandalkan hikmat Tuhan dalam melakukan setiap kegiatan aktivitas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami, boleh menjadi suluh pelita dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin mendukung jemaat yang ada di Pelaci. Berkatilah seluruh jemaat yang ada di sana, biarlah mereka boleh kembali melaksanakan peribadatan dalam tatanan hidup baru atau new normal ini. Mereka boleh kembali bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan hikmat dari Tuhan. Pun Engkau juga memberkati setiap usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Ya, berkat dari Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Kau berkati apa yang boleh mereka kerjakan, entah mereka mempersiapkan ladang mereka pada saat ini, entah mereka berkebun. Biarlah semuanya boleh diberkati, sehingga apapun yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka, mampu mereka penuhi dalam pertolongan dari Tuhan saja. Kau berkati juga pengurus jemaat, pendeta pelayanan yang ada di sana. Biarlah mereka boleh melayani dengan ketulusan hati mereka, dengan motivasi yang murni, sehingga dengan demikian mereka boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan dalam pelayanan yang boleh mereka lakukan. Beri mereka kesehatan, kekuatan, beri mereka roh hikmat, kebijaksanaan hanya di dalam Tuhan saja. Berkati setiap keuangan yang ada di sana, biarlah pelayanan yang boleh mereka lakukan itu boleh mencukupkan keuangan mereka, sehingga setiap penata layanan yang ada itu boleh menjadi berkat bagi jemaat pun bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat yang ada di Pelaci sana hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon Tuhan yang senantiasa menuntun, mohon agar Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Ajarkan kami semua umat-Mu untuk senantiasa berhikmat, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini permohonan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan, kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.